kata memadu gerak ya biasa sering dipakai namanya adalah gerak parabola ya, gerak parabola. Nah, memadu gerak-gerak parabola sebenarnya di sini konsepnya untuk mempelajari gerak parabola Anda harus belajar dulu namanya kinematika gerak lurus. Anda harus belajar apa yang dinamakan gerak lurus beraturan. Anda harus belajar namanya gerak lurus berubah beraturan. Apa yang dinamakan gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas. Nah, tetapi karena Kipin belum membuat kontennya seperti kinematika gerak lurus, Kipin langsung potong jalan apa yang dikatakan gerak parabola. Nah, yang dikatakan gerak parabola suatu partikel yang bergerak yang membentuk sudut, gitu aja ya. Secara proyektil membentuk sudut alfa. Artinya begini ya, apabila Kipin gambar koordinat ini X dan Y, Kipin bikin koordinat X dan Y ya, dalam Kartesius X dan Y, apabila Kipin punya kecepatan mula-mula, Kipin kasih namanya V0. V0 adalah kecepatan mula-mula ya. V0 itu Kipin kasih kecepatan mula-mula. Kipin kasih begini ya. Nah, kecepatan mula-mula membentuk suatu sudut, membentuk suatu angle begini ya. Nah, kalau kita belajar mengenai namanya gerak jatuh bebas, ya berarti benda ini jatuh ya, sebuah mangga jatuh dari pohon itu jatuh bebas. Gerak vertikal ke atas, kita lempar ke atas, berarti punya kecepatan awal ya. Kalau gerak vertikal ke atas punya kecepatan mula-mula. Tetapi kalau jatuh bebas dia tidak punya kecepatan mula-mula. Tapi kalau gerak vertikal ke bawah dia punya kecepatan mula-mula. Nah, yang kita masuk namanya gerak parabola, perbedaannya dia punya kecepatan mula-mula tetapi membentuk sebuah angle ya. Berapakah itu? Tidak tahu. Kipin tulis kalau ada angle begini, otomatis benda itu, partikel itu akan bergerak seperti ini ya. Seperti judulnya dia mengatakan parabola ya, membentuk parabola sistematik. Kalau di dalam matematik Anda sudah tahu, kita belajar mengenai parabola Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke? Nah, yang Kipin mau menjelaskan di sini ya, Kipin kasih kode kalau aku punya kecepatan mula-mula V0, apabila di titik A, yang jadi masalah, apabila benda partikel ini sudah sampai di titik A, kecepatannya berapa? Nah, itu yang kita pelajari. Nah, di setiap titik itu punya kecepatan. Ada punya kecepatan ke arah X dan punya arah kecepatan Y, itu pasti ya. Tetapi kalau Anda ke kinematika, judulnya ada kinematika gerak lurus, ya berarti Anda bergerak lurus saja, bergerak ke arah Y aja atau bergerak ke arah X saja, selesai ya. Itu gerak vertikal lurus. Atau mungkin gerak vertikal ke atas, yang bergerak ke atas saja atau gerak ke bawah aja, selesai. Tetapi kalau parabola, dia bergerak ke arah X dan gerak arah Y ya. Itu dulu kontennya, Anda logiknya harus masuk ya. Nah, makanya Kipin kasih nalar partikel mula-mula di sini, di 0, dia bergerak sampai di titik A, dia punya kecepatannya Kipin kasih ini namanya Vx, kecepatan di sini Kipin kasih namanya Vy ya. Artinya begini, gini, Vx ini artinya Vax, Vy ini artinya Vay. Jadi Anda Kipin nggak usah nulis Vax, Vay lah ya. Artinya gini, di titik setiap partikel punya X dan punya Y, berarti ada V punya Vy ya. Nah, dirumuskan kalau Ve itu Kipin bisa ngomong adalah V0 cosinus alpha. Oke, satu rumus dulu yang Anda perlu pelajari. Nah, kalau Vx sama dengan V0 cos alpha, berarti yang namanya Vy ya. Nah, Vy ini kan sama aja dengan logika bergerak ke atas ya, bergerak vertikal ke atas. Nah, kalau gerak vertikal ke atas pasti ini dia diperlambat. Maka Kipin tulis V0 sin alpha min gt. Loh, Kipin kenapa kok bisa min gt? Karena diperlambat ya, karena tambah lama tambah ke atas dia tambah pelan ya, berarti diperlambat ya. Kata V0 sin alpha kita lewat dulu,
Nah, formulanya VY sama dengan V0 sin alfa min GP. Nah, Anda nanya, Kipin setelah aku ketemu VX, setelah ketemu VY, berapakah kecepatan di titik A? Kipin bikin secara vektor, tapi nggak perlu bikin di vektornya di sini ya, karena nanti mungkin gambarnya agak ribet ya. Berapakah kecepatan di titik A? Kipin tulis ya. Berarti kalau mau mencari VA, terserah ini mau A, mau B, mau C, itu terserah. Berarti kecepatan di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini, Kipin bisa menulis adalah akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Oke, ya berarti kita sudah belajar mengenai 3 rumus. Nah, pada saat Anda tahu, oh kecepatan di titik ini berarti aku punya Vy. Anda perhatikan, Vx ini selalu konstan. Vx ini selalu konstan, dia tidak dipengaruhi oleh gravitasi kok. Selalu V0 cos alpha, konstan. Tapi kalau Vy min GT tergantung dari waktunya, ya semakin lama semakin pelan. Nah itu nanti dulu, Kipin belum menjelaskan secara detail. Nah kalau Anda sudah tahu Vx, Anda sudah tahu Vy, berarti di titik A ini pasti punya kedudukan, punya posisi. Posisi itu X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya kan? Artinya gini, benda ini sudah bergerak ke titik A. Pada saat sampai di titik A, dia punya kecepatannya berapa? Kita bikin. Pada saat sampai di titik A, dia koordinatnya berapa? Yaitu X, Y. Nah sekarang kita tulis X-nya berapa? Kipin tulis. Yang namanya X adalah V0 cos alpha kali T. Nah, Anda kepingin tahu dapat dari mana Kipin V0 cos alpha kali T? Yaitu nanti kalau Kipin ada waktu, Kipin menjelaskan dari detail dari asal mulanya formula ya. Tapi ini karena kita mengejar durasi, Kipin anggap Anda harus hafal V0 cos alpha kali T. Oke? Nah, ini nanti berhubungan dengan integral. Oke? Yang berikutnya, kata Y, koordinat Y, ya kan? Y ini sama, dia tambah lama tambah naik, otomatis dia diperlambat. Berarti ini rumusnya adalah V0 sin alpha kali T min setengah GP kuadrat. Oke, nah sekarang Anda tanya, Kipin, kalau aku sudah hafal X dan Y, berarti aku bisa tahu koordinat X, Y. Yes. Terus Anda yang perlu pelajari begini, tahu dari mana Anda bisa tahu koordinat X, Y? Kuncinya dari T. Ya, setelah 1 detik benda di titik A, berarti aku bisa nyari X, aku bisa nyari Y. Setelah 5 detik aku sampai di titik B. Ya, oh setelah 5 titik aku bisa sampai di titik B. Nah, sampai di titik B, aku 5 detik kan masukkan di X ini. Detiknya 5 detik aku masukkan di Y-nya ini, T-nya masukkan, aku ketemu X, ketemu Y. Ya, jadi X dan Y koordinat itu tergantung dari time. Ya, X dan Y tergantung dari time. Oke? Nah, sekarang yang Kipin mau menjelaskan, formula ini wajib Anda apa? Wajib. Ya, nah cuma aku mau ngomong begini. Nah, kadangkala para tutor itu suka memakai kata Y sama dengan Y0 ditambah V0 sin alpha. Kipin di sini kata Y sama dengan Y0 sin alpha Kipin nggak pakai ya, karena itu merupakan suatu acuan perpindahan. Kipin memakai Y sama dengan V0 sin alpha. Konsepnya aja. Nanti kalau ada Y sama dengan Y0 keadaan mula-mula, itu nanti pada saat Kipin menjelaskan di kinematika gerak lurus. Oke? Ya, Kipin langsung aja poinnya aja. Nah, setelah Anda tahu Vx, setelah Anda tahu Vy, maka aku tahu Va. Maka Anda bisa tahu X, Anda bisa tahu Y. Sekarang Kipin tanya, di titik P, ya Kipin tulis. Ini Kipin baru menjelaskan formula. Di titik P, ya ini adalah puncak. Ya, di titik P ini adalah puncak. Nah, untuk mencapai titik P, logiknya kecepatannya 0. Oke, ya, Kipin ulang lagi. Untuk mencapai sesuatu di puncak, kecepatannya 0. Contoh, Kipin bolpen ini Kipin lempar ke atas, ya, otomatis bolpennya ini sampai di titik teratas, dia akan turun. Ya kan? Nah, artinya kecepatan paling atas itu 0. Kalau nggak 0, dia jalan terus. Betul ya? Nah, berarti secara logik dia punya kecepatan 0. Kecepatan yang mana, Kipin?
itu adalah V. Ya kan? Bukan VX. Itu adalah V. Ya kan? Bukan VX. Makanya karena Vx itu tidak dipengaruhi oleh variabel gravitasi, tapi Vy lah dipengaruhi oleh gravitasi, maka yang menjadi 0 Vy. Makanya Anda bilang gini, ada soal cerita, ada soal multiple choice mungkin di UTBK SNBT ya, ada dia bilang gini, kecepatan partikel pada saat di puncak dengan parabola ya, dengan sudut elevasi ini secara logik para siswa namanya kecepatan di puncak itu selalu 0. Salah ya. Kalau di parabola dia kecepatannya punya dua, punya Vx, punya Vy. Memang Vy nya 0, tapi Vx nya ada. Nah, jadi jangan salah nangkap. Jadi di sini ada Vy, di sini Vy nya 0 ya, tapi Vx nya ada, V0 cos alpha. Oke, jadi Kipin hapus saja ini ya. Di sini Vy-nya 0. Di titik puncak Vy-nya itu. Nah, kalau Vy-nya 0 jadi kecepatan di titik P ada, bukan tidak ada. Berapa kecepatannya ya Vx? Yes, jangan salah nangkep, jangan salah. Kalau Anda belajar namanya kinematika gerak lurus, gerak vertikal ke atas, waktu mencapai titik puncak, kecepatan paling atas 0. Ya itu Vy-nya 0, berarti V-nya 0, maka logik Anda selalu kena logik nih. Kecepatan di atas itu 0, kecepatan di atas 0. Nah, kalau di sini Anda jawab kecepatan di atas 0, salah. Ya, oke, Kipin tidak perlu replay lagi. Berarti mencapai puncak yang Anda perlu tahu Vy-nya 0. Kalau Anda tahu Vy, maka Kipin bisa nulis Vy itu rumusnya adalah V0 sin alpha min GT. Betul ya? Vy sama dengan V0 sin alpha min GT. Karena Vy-nya 0 ya, karena Vy-nya 0, maka Kipin bisa mencari ini min GT-nya. Kipin oper ke sini ke kanan. Di sini Kipin tulis V0 sin alpha, maka dari sini Kipin bisa tulis T sama dengan V0 sin alpha per G. Ini T apa? Ini namanya T puncak, T maksimum ya. Waktu untuk mencapai maksimum rumusnya V0 sin alpha per G, itu yang tertuang di buku-buku paket. Tetapi Kipin tidak suka Anda memakai waktu mencapai puncak V0 sin alpha per G. Dapat dari mana? Ya, jadi Anda sebenarnya kalau pelajari rumusan di logik Anda sebenarnya cuma 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Tapi kalau Anda ketambahan ini lagi pusing. Ya, Kipin cuma bermain di sini. Puncak Vy-nya 0. Aku tahu Vy-nya 0, berarti aku nanti kasih tahu T. Aku tahu cari T max. Aku bisa tahu T puncak. Nah, sekarang masalah gini. Kalau aku tahu T puncak, berarti otomatis aku bisa tahu Y. Ya, YP. Kipin kasih kata YP, ini Kipin kasih nama XP. YP ini adalah ketinggian puncak, kata P puncak, XP itu tergantung variabel lah. Anda kasih nama apa terserah, mau pakai Y max atau H max atau X max, itu terserah kamu ya. Nah, sekarang masalah gini. Kalau aku sudah tahu T puncak, berarti aku mau cari ketinggian maksimum yang ku capai berapa. Ya, kalau di buku-buku paket ditulis, kalau Y puncak itu adalah Y sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Diapal mati-matian seperti itu. Kalau Kipin tidak mau. Dapat dari mana? Kipin tulis di sini. Ya, Y itu adalah V0 sin alfa kali T, betul ya, min setengah GT kuadrat. Ini rumus. Ya, nah tapi kalau waktunya pakai waktu puncak, maka Anda tulis gini, V0 sin alfa, T-nya diisi V0 sin alfa per G, setuju ya? Terus min setengah G, T-nya V0 sin alfa dimasukkan ke sini, berarti kalau tak kuadratkan berarti langsung ya, V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G kuadrat. Paham ya? Tak kuadratkan. Nah, kalau Anda sederhanakan G dengan G kuadrat berarti tinggal G. V0 Kipin tulis Y sama dengan V0 kuadrat V0 kuadrat sin alfa sin kuadrat alfa per G dikurangi di sini setengah V0 kuadrat sin
kuadrat alfa per G, Anda lihat, oh sama kok variabelnya, 1 dikurangi setengah, maka Y-nya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Inilah yang di buku paket mengatakan namanya Y maksimum atau Y puncak. Jujur Ipin nggak mau ngapal. Aku ketemu T-nya 2 detik, langsung tak masukkan formula di sini. Oh, T-nya masuk 2 detik, V0-nya masukkan, sin alfanya masukkan, ini selesai. Aku ngapali rumusan ini, memoriku penuh ya. Tetapi kalau Anda sebagai peserta, sebagai pelajar mau menghafalkan itu silakan ya. Kalau Ipin kalau Ipin mengajarkan murid-murid Ipin tidak mau Anda ngapali formula begini. Tapi Anda bukan dalam arti Anda tidak boleh hafalkan formula ini, tapi Anda bisa menemukan formula ini. Itu yang penting konsep. Lanjut. Nah, kalau sudah tahu Y maksimum, berarti X max-nya gimana? Nah, ini ya. Oh, kalau mau nyari X max berarti mau nyari XP. Ipin tulis di sini. Oke. XP rumusnya adalah kata X itu adalah Ipin tulis X dulu ya. Asalnya dari X. X itu adalah V0 cos alfa kali T. Betul ya? Nah, kalau umpama ini tak masukkan ke sini, berarti namanya XP. Jelas dong. Kalau X ini formulanya V0 cos alfa kali T, kalau T-nya tak masukkan, ini namanya XP. Ya toh? Kalau umpama di sini Y rumusnya ini, kalau T-nya tak masukkan ini namanya YP. Jadi kan kata P ini timbul karena setelah dimasukkan T, dimasukkan tem. Itu logik. Untuk belajar Anda mengerti ya. Nah, setelah itu maka Ipin bisa nulis V0 cos alfa, T-nya ini tak ganti jadi V0 sin alfa per G. Maka Ipin tulis XP sama dengan V0 kali V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Anda pasti tanya, kenapa kok Ipin tulis sin alfa dulu baru cos alfa? Supaya menarik. Kenapa? Supaya menarik. Kalau aku nulis cos alfa kali sin alfa kan boleh kan? A kali B, B kali A kan juga boleh kan? Tetapi secara logik trigonometri itu sin cos tangent. Ya, jadi makanya Ipin tulis sin alfa cos alfa per G. Nah, yang jadi permasalahan ilmu memadu gerak-gerak parabola ini sebenarnya kalau Anda mau tahu, ini sebenarnya kalau diajarkan itu harus setelah Anda belajar mengenai trigonometri jenis yang kedua. Ya, kenapa Ipin bisa ngomong gini? Trigonometri jenis kedua. Nah, di buku paket langsung ditulis di sini adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Anda pasti bingung kalau buku paket ini langsung tulis ini, pasti bingung. Nah, Anda harus belajar mengenai trigonometri. Makanya Ipin bilang ini kurikulumnya agak kacau. Harusnya diajar step by step ya. Jadi bukan ada siswa dipukul mati suruh ngapalkan formula itu salah sebenarnya ya. Dari kalau dari tahun ajaran 91, 92 itu sudah bagus, arti urut-urut. Jadi kita belajar. Oh, ini dapat dari mana? Dari trigonometri. Kita lihat ya. Nah, secara trigonometri jenis yang kedua, rangkap 2, kita punya rumus sin 2 alfa itu artinya 2 kali sin alfa cos alfa. Ini rumus ya. Anda pasti tahu kalau sudah belajar trigonometri, tapi kalau mohon maaf ini materi kelas 10, otomatis trigonometri sin 2 alfa Anda makan mentah-mentah suruh ngapal ini ya. Tapi kalau yang sudah kelas 11 secara logik, oh yes, sin 2 alfa itu maksudnya kayak gini. Nah, ini baru gatok ilmunya ya. Nah, sekarang kita pikir, kalau aku punya sin alfa cos alfa, berarti Ipin boleh tulis sin 2 alfa ya per 2. Nah, ini sin alfa cos alfa ini tak ganti sin 2 alfa per 2 dikali G maka 2G. Inilah rumus X puncak. Iya kan? Nah, oh berarti ngapalkan lagi, aku ngapalkan formula ini capek ya. Daripada kamu ngapalkan formula ini, you sudah ketemu waktu. Kalau you sudah ketemu waktu, you langsung masukkan di sini T-nya waktunya, sudah selesai. Kecuali kalau soal formula ini dipakai, kalau soalnya biasanya dalam perbandingan. Loh, kalau soalnya dalam perbandingan berarti aku harus ngapal ini Ipin. Tidak.
yang you hafalkan cukup ini. Ya, you cukup ngapalkan T puncak ini aja. Yang ini you explain sama seperti. Loh, kalau soalnya berdalam perbandingan berarti aku harus ngapal ini Kipin. Tidak. Yang you hafalkan cukup ini. Ya, you cukup ngapalkan T puncak ini aja. Yang ini you explain sama seperti konsep. Ya, lanjut Kipin. Berarti Kipin sudah bisa tahu. Oh, berarti mencapai puncak. Y-nya berapa? X puncaknya. XP, YP-nya berapa? Nah, sekarang jadi permasalahan. Pada waktu benda ini bergerak dari 0 sampai ke titik A, sampai di titik P, puncak, melewati B, kemudian jatuh di bawah, ini Kipin kasih namanya R. Ya, tak kasih kode R. Kata R ini tanah, ya, TR, tanah, ya. Nah, pada waktu mencapai tanah, berarti Kipin tulis TR itu sama dengan 2 kali T puncak. Betul ya? 2 kali T puncak. Loh, kenapa kok bisa? Ya jelas. Kalau ini ke sini 2 detik, berarti dari sini ke sini 2 detik. Berarti dari sini ke sini, dari 0 sampai ke tanah 4 detik. Kalau 0 ke P 3 detik, P ke tanah 3 detik, berarti 0 ke R 6 detik. Ya, makanya Kipin ngomong TR sama dengan 2T puncak. Nah, kalau TR-nya Anda tahu sebenarnya nggak penting. Nggak penting. Pada saat soal ini dirubah kondisi posisinya, nanti dengan contoh soal Anda baru bisa bermain logik. Kipin tidak mau Anda menghafal formula ini. Tidak mau ngomong TR sama dengan 2T puncak. Oh, berapakah ketinggian benda ini setelah jatuh di tanah? Yo jelas 0. Ngapain kamu bikin? Jelas 0 sampai di tanah, jelas 0 sampai di lantai. Yang ada apa? Yang ada X-nya. Nah, mau nyari X-nya gimana? Gampang. You tahu XP-nya berarti mau nyari XR 2 kali XP. Ya, tapi Kipin tidak menulis kalau seperti itu. Ini semuanya ini bermain di logik. Jadi yang perlu dihafali adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita langsung contoh soal supaya Anda ngerti bermain-mainnya di sini ya. Jadi X puncak kalau Anda mau ngapalkan XP V0 sin 2 alfa per 2G itu silakan ya. Kipin langsung dengan contoh soal aja supaya Anda mengerti. Oke ya. Mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu. Oke ya. Lanjut, Kipin tulis nomor 1 ya. Jadi itu kurang lebih penjelasan dari formula-formulanya. Sekarang kita coba latihan untuk memakai formulanya, caranya gimana supaya mantap gitu ya, supaya ngerti ya. Kipin kasih yang dasar dulu nomor 1, tidak tanya ya. Di sini dia bilang ya, sebuah benda ya, sebuah peluru ya, sebuah peluru ya ditembakkan ya, sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi ya, elevasi 30 derajat ya, 30 derajat dengan kecepatan awal ya, dengan kecepatan awal 20 meter per detik. Wih, kecil sekali ya. Peluru lo ya, kalau peluru 20 meter per detik ya namanya yang bikin soal ya nggak tahu lah, kita lewatkan ya. Yang bikin soal kita ikuti aja. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dengan kecepatan 20 meter per detik. Ditanya, nah dia bilang ditanya ya, dia tanya gini, koordinat ya, dia tanya koordinat oh bukan, dia tanya kecepatan ya setelah 1 detik ya, kecepatan saat ya, kecepatan saat peluru menempuh apa ini tulisannya ya. Kipin tulis gini ya, kecepatan setelah 1 detik gitu aja ya, kecepatan setelah 1 detik. Nggak tahu ini nulisnya gini panjang lebar. Kipin langsung singkat, kecepatan setelah 1 detik. Yang B koordinat ya, koordinat dia pada saat sudah bergerak 1 detik ya. Yang C
dia tanya namanya tinggi maksimum ya, tinggi maksimum ya, tinggi maksimum. Terus dia tanya gini, yang D dia tanya ya, kapan dan di mana, kapan dan di mana ya, kapan di mana ya, bahasanya kurang menarik ya, kapan dan di mana benda mencapai tanah, mencapai tanah ya. Bahasanya kurang menarik ya, tapi kita ikuti aja, yang kita harus hargai yang bikin soal ini ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat. Artinya begini, Ipin tulis elevasi 30 derajat. Anggap aja begini peluru, di sini ada V0, katakanlah katanya 20 meter per detik ya. Nah, dia bilang ini kecepatan setelah 1 detik ya kan. Aku nggak tahu ini kalau dibikin kan begini ya, kalau dibikin kan begini. Setelah 1 detik di mana? Aku nggak tahu loh ya. 1 detik itu di mana kita nggak tahu. Anggap aja di sini atau di sini, aku tahu. Nah, terus caranya gimana Kipin? Ya bikin aja kecepatan setelah 1 detik pada waktu T sama dengan 1 detik. Oh, kecepatan itu ada 2 macam. Kecepatan itu ada 2 macam. Ada Vx sama dengan V0 cos alpha. Betul ya? V0 cos alpha, kita bisa tulis Vx nya sama dengan V0 nya Kipin tulis adalah 20, cosnya cos 30. Oke, kita tulis pelan-pelan, berarti Vx nya sama dengan 20. Oh jelek ya, cos 30, harusnya kalau mau cantik ini kasih 30, tapi biarkan aja deh ya. Cos 30 berarti setengah akar 3, berarti Kipin bisa tulis adalah 10 akar 3 meter per second. Oke, lanjut. Oh, kalau ada Vx berarti ada namanya Vy. Vy itu adalah V0 sin alpha min gt. Betul ya? Kipin tulis. Oh, Vy. V0 nya berapa? V0 nya 20. Sin 3 langsung tak tulis saja. Sin 30 dikurangi 10, P-nya 1. Berarti Vy sama dengan 20. Sin 30 setengah min 10. Berarti Vy-nya sama dengan 10 min 10 sama dengan 0. Oh, kalau Vy-nya 0 berarti waktu mencapai puncak. Berarti Vy-nya 0 berarti secara logik T1 detik ini itu di puncak. Ya, tapi kita nggak boleh ngomong gitu dah, kita analisanya jangan begitu, nanti cara nalar kamu bingung. Oh berarti aku harus nyari puncak dulu ya? Jangan. Ini konteksnya apa? Carilah kecepatan setelah 1 detik. Ya sudah, Anda sudah bikin Vx, Vy, masalah Vy itu 0 itu urusan belakang. Dengan Vy 0 aku bisa tahu oh itu puncak, ya kan? Berarti aku bisa nyari nanti V-nya sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Berarti V-nya sama dengan 10 akar 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Berarti V-nya 10 akar 3. Selesai. Beres, gak usah dibingungin. Nah, sekarang kita tanya, berapakah koordinat setelah 1 detik? Nah, Anda tahu kan? Anda kan tahu kalau namanya Vy-nya 0. Kalau Vy-nya 0, berarti Anda tahu. Oh, berarti ini puncak. Kalau puncak, koordinat setelah 1 detik, oh berarti koordinat puncak. Nah, ada logik mencari koordinat puncak, rumusnya apa? Kipin nggak mau. Jujur nggak mau. Kipin langsung tulis koordinat titik puncak. Oh, aku tahu T-nya 1. Aku langsung nulis di sini X sama dengan V0 cos alpha kali T. Aku nggak mau ngapalkan rumus. Jadi aku nulis X sama dengan V0 nya tahu 20 cos 30 setengah akar 3, T-nya masukkan 1, berarti X-nya adalah 10 akar 3 meter. Ya, yang kedua berikutnya kita tulis, oh Y-nya, kita butuh Y. Y adalah V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. Oke, lanjut kita tulis ya. Y-nya sama dengan V0-nya 20 sin 30, Kipin tulis di sini setengah, T-nya masukkan 1 min setengah kali 10 T kuadrat ya, 1 kuadrat. Berarti Kipin bisa tulis Y sama dengan 20 kurangi kali setengah berarti 10 min 10 berarti ini 5, berarti Y-nya sama dengan 5 meter. Berarti koordinatnya adalah X, Y
adalah 10 akar 3,5. Nah, ini artinya X puncak, ini namanya Y puncak. Maka dari sini ditanya, berapakah tinggi maksimum? Oh, kita sudah tahu tinggi maksimum. Berarti ngapain kita bikin lagi? Oh, tinggi maksimum itu sama dengan soal nomor B, yaitu 5 meter. Oke, jadi Kipin nggak perlu nulis lagi. Formula kita sudah tahu T1 detik itu puncak, berarti tinggi maksimum, langsung tulis 5. Nggak perlu Anda tulis formula lagi, cari lagi, itu habis waktu. Ya, jadi Kipin nggak tahu kenapa kok dibuat seperti ini. Ya, yang D, kapan dan di mana benda mencapai tanah. Nah, Kipin tulis ya. Benda kapan dan di mana. Cara analisa Kipin itu nulisnya begini. D. Dia tanya kapan dan di mana. Ya, kapan dan di mana. Kalau Kipin cara nganalisis ini, kata kapan itu adalah waktu T. Ya, kata di mana itu adalah X. Jelas toh. Bisa X, bisa X, bisa Y, tapi di sini konteksnya ya pasti Y-nya pasti 0. Bendanya dari lantai menuju ke tanah ya berarti lantai. Berarti kan secara logik Anda cuma mencari X kata di mananya saja. Benar ya? T-nya berapa? Kita tulis. Oh, T puncak. Ya. T puncak itu adalah diketahui 1. Tahu dari mana 1 detik? Tadi aku sudah tahu VY-nya itu 0 ya. Nah, T puncak 1 detik berarti T ini tanah, TR. Kipin kasih kata counter R. Tanah ya. TR itu tanah, itu adalah 2 kali T puncak. Betul ya? Berarti Kipin tulis 2 kali 1 sama dengan 2 detik. Nah, Anda tanya, berarti Kipin kesimpulannya untuk mencari waktu mencapai tanah itu adalah 2 kali T puncak. Betul atau tidak? Kipin bilang salah. Ya, bukan salah, benar ya. Konteksnya di sini, makanya Anda perlu perhatikan. 2 kali T puncak itu kalau bendanya dari lantai pergi ke lantai. Bendanya dari tanah ke tanah, maka berlaku rumusan 2 kali T puncak. Tetapi kadangkala ada soal yang mengatakan, oh waktu mencapai tanah, oh puncaknya aku temu, berarti tanah ini tinggal dikali ke 2. Hati-hati, tidak semua soal itu konsepnya seperti itu. Makanya Kipin bilang hati-hati, bukan artinya salah. Oke, nah kalau aku sudah tahu TR-nya adalah 2 detik, maka aku bisa mencari X-nya. Berapa X-nya? Tinggal ngapalkan rumus. Masa Kipin mau ngapalkan rumus mencapai tanah X0 V0 sin 2 alfa? Gak perlu. Kipin langsung tulis V0 cos alfa dikali T, berarti Kipin tulis V0. Oh, mencapai tanah, berarti ini namanya R. Karena T-nya tak masukkan TR, maka X-nya namanya XR. Betul ya? V0-nya diketahui 20 cos 30 setengah akar 3. T-nya tak masukkan 2. Lah, dari sini Kipin tulis 2 nih dicoret, berarti 20 akar 3 meter. Ya, selesai soal nomor 1. Lanjut Kipin kasih soal nomor 2 supaya nalarnya masuk ya. Kipin kasih soal nomor 2 ya. Lanjut ya. Oke. Nah, nanti supaya Anda bisa tahu ya konsepnya. Ini kalimatnya sama ya. Kipin tulis nomor 2. Mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu. Oke, nomor 2 dia bilang di sini sebuah benda ya, sebuah benda dilempar ya, sebuah benda dilempar dengan sudut elevasi katanya 60 derajat dengan kecepatan awal 10 meter per detik. Soalnya hampir sama, ngapain diulang lagi ya? Oh, ya konteksnya di sini dia bilang hitung ya, hitung A ya, dia tanya besar kecepatan setelah cuma beda nih soal nomor 1 dengan nomor 2 sama, bedanya dengan angle-nya aja ya toh. Setelah cuma waktunya aja 1/4 akar 3 detik, gak ada masalah. B dia tanya ya, dia tanya di sini ya, dia tanya
ketinggian maksimum yang dicapai. Ketinggian maksimum yang dicapai. Oke, lanjut ya. Kipin tulis seperti ya. Aku punya benda parabola seperti ini ya, kasusnya seperti ini. Ada kecepatan V0, dia membentuk sudut 60 derajat. Kita lihat Kipin tulis gini. Dia tanya, tentukan kecepatan, tentukan besar kecepatan setelah 1/4 akar detik. Aku mau nulis gini. Ini kayaknya gurunya ini nulis gini. Mungkin ada kontinu dan nomor 1. Dia nulis gini. Kecepatan besar kecepatan setelah 1/4 akar detik. 1/4 akar 3 detik belum tentu dia di puncak. Kalau tadi ternyata 1 detik itu di puncak. Dia ngasih kontinu seperti ini supaya kamu nalarnya masuk. Ya, supaya kamu nalarnya masuk, seolah-olah tidak menganggap itu mencapai maksimum. Oke, Kipin tulis besar kecepatan setelah 1/4 akar 3 detik. Kipin tulis T-nya sama dengan 1/4 akar 3. Artinya mencari kecepatan, anggap aja di sini. Ya, anggap aja di sini Kipin kasih A. Karena soal A maka Kipin kasih nama A. Jelas kan? Berarti Kipin tulis di sini ada namanya Vx, di sini ada namanya Vy. Ya, nah, Kipin tulis Vx-nya sama dengan V0 cos alfa. Ya, Kipin tulis V0-nya diketahui 10, ya, V0-nya 10, cos alfa, cosnya cos 60. Cos 60 Kipin tulis gini, cos 60 berarti 10 dikalikan setengah, hasilnya 5 meter per detik. Lanjut ya. Kemudian kita nyari Vy ya. Vy V0 sin alfa min GT ya. V0 sin alfa min GT. Maka Kipin tulis V0-nya itu adalah 10 sin 60 langsung boleh ya, atau Kipin tulis saja sin 60 min 10 kali T. T-nya adalah 1/4 akar 3. Kipin isi berarti 10 sin 60 setengah akar 3 dikurangi 10/4 berarti 5/2 ya. 5/2 akar 3 berarti kalau Kipin hitung 10 kali setengah berarti ini 5 akar 3 dikurangi 5/2 akar 3, maka kalau dihitung 10 kurangi 5 berarti 5/2 akar 3 meter per detik. Oke. Oh, kalau aku sudah tahu Vx, aku sudah tahu Vy, maka V di titik A sama dengan, tuh enak dong. Soal A Kipin kasih namanya VA supaya tutor kalian kalau meriksa juga ngerti alurnya, gampang ya, enjoy yang meriksa soal jawaban Anda. VA sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, berarti Vx kuadratnya 5, berarti 5 kuadrat ditambah 5/2 akar 3 kuadrat. Ini angkanya jelek ini ya. Berarti Kipin tulis ya seperti, pokoknya penting ngerti lah ngitungnya ya. 5 kuadrat berarti 25 ditambah 5 kuadrat 25 kali 3. 25 kali 3 75. Betul ya? Berarti 75/4. Tapi nanti kalau salah di komen ya. Oke? Sama dengan Kipin tulis akar 100 berarti 175/4. Oh, berapa? Oh, naik no. Jawabannya setengah akar 175 meter per detik. Ini adalah VA. Kipin, tolong sederhanakan dong akar 175 meter per detik. Nanti Anda kerjakan 175 dibagi berapa begini ya. Disederhanakan lagi, ini bisa keluar. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk penyederhana oke, lewat. Nah, sekarang yang B. Pada saat mengerjakan yang B, ketinggian maksimum yang dicapai. Kipin nggak apa. Kalau kamu mau ngapalkan secara formula mencapai ketinggian maksimum, tahu kok yang namanya YP maksimum. Oh, ini B. Kita kasih. Oh, ini Y puncak. Kita kasih kode Y puncak. Betul kan? Nah, mau nyari Y puncak, logiknya berapa? Kamu hafal formula enggak apa-apa. V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2. Enggak masalah. Kamu mau ngapalkan formula ini enggak masalah. Tapi kalau Kipin tidak mau ngapalkan formula ini, ya kalau Kipin, kalau mengerjakan di sini, oh untuk mencapai ketinggian maksimum,
bahasanya Kipin, oh berarti VY-nya ini 0. Iya kan? Kalau VY-nya 0, aku bisa tahu VY-nya 0 dengan pakai data ini. VY-nya 0, GT-nya pindah. Kalau VY-nya 0, aku bisa tahu VY-nya 0 dengan pakai data ini. VY-nya 0, GT-nya pindah sini. Berarti aku bisa tahu TP sama dengan V0 sin alfa per. Lah, berarti aku bisa tahu T puncak V0-nya adalah 10 sin alfa sin 60 berarti setengah akar 3 dibagi 10, berarti nanti jawabannya setengah akar 3. Nah, kalau T-nya ketemu setengah akar 3 berarti mau mencari YP, kita kan punya rumus V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Terus Anda bilang terlalu lama GT, bertili-tili seperti ini, tinggal masuk no angka selesai. Itu terserah. Kipin berharap Anda mengerjakan ini, tapi pada saat Anda latihan, Anda mengerjakan begini, lama-lama Anda bisa hafal rutenya apa. Pada saat rutenya hafal, Anda langsung berpindah ke haluan memakai formula. Ya, dari situ Anda nanti tidak diterkejutkan kalau ada soal yang divariasi, Anda tahu alurnya. Bukan Anda harus ngapal matematika, oh tinggi maksimum rumusnya ini. Itu salah. Untuk belajar fisika tidak bisa bermain seperti itu, harus bermain konsep. Ya, jadi Kipin tulis di sini V0-nya diisi adalah 10 sin 60 setengah akar 3, T-nya diketahui setengah akar 3, betul? Dikurangi setengah, G-nya 10, T-nya setengah akar 3. Kipin tulis saja, setengah akar 3 dikuadratkan. Terlalu lama Kipin. Oke, YP sama dengan akar 3 kali akar 3 itu 3. 3 kali 10 berarti 30. 30 per 4 dikurangi. Oke, akar 3 dikuadratkan 3. Betul ya? Akar 3 dikuadratkan 3. Ini 3 per 4. 3 kali 10 berarti 30. Di sini 3 per 4 kali ini berarti 30 per 8. Disamakan penyebut ya, berarti 60 kurangi 30 berarti 30 per 8 dibagi 2, 15 per 4 meter. Ini ya puncak. Bertele-tele Kipin tulis atau. Nah, di sini Kipin tulis. Pasti kalian pasti suka. Oh, mencari YP. Gak usah ini Kipin. Nah, kalau Anda yang belajar memakai konsep seperti ini, lama-lama Anda bisa menguasai. Pada waktu di university Anda tahu rutenya. Tapi kalau Anda cuma ngapalkan ini aja, YP rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G, ya H-1 sebelum ulangan Anda hafal. Mohon maaf, setelah Anda ulangan lewat 3 bulan 4 bulan, Anda pasti yang tidak mungkin hafal. Kipin tulis YP sama dengan V0 kuadrat berarti 10 kuadrat sin alfa tadi sin 60 setengah akar 3 ya. Kipin tulis kuadrat per 2 kali 10. Kita coba sama ndak ya. Kita coret 10 nya coret, berarti ini 10 akar 3 dikuadrat 3 per 4, di sini ada per 2. Dan berarti Kipin tulis di sini 30 per 42 berarti 8 dibagi 2, 15 per 4. Jawabannya sama. Oh, pendek ini. Wes, aku ngapalkan ini, itu terserah. Ya, karena Anda yang mengerjakan yang mengerjakan soal, Anda jadi Anda yang menentukan ya. Nah, variasinya Kipin kasih. Ya, yang Kipin tadi bilang, Anda tolong jangan hafalkan waktu mencapai tanah adalah 2 kali T puncak. Anda tidak boleh menghafal formula seperti itu. Kenapa? Kipin kasih soal seperti ini ya. Di sini ada tulis ya, nomor 3. Ya, dia bilang gini, sebuah peluru ya, ditembakkan ya dari titik A
dari titik A yang berada di atap gedung, ya, di atap gedung, ya, di atap gedung, dengan kecepatan awal 50 meter per detik, ya, 50 meter per detik, dengan sudut elevasi alfa, ya, buka kurung, dia bilang tangan alfa sama dengan 3/4, ya. Dia bilang di mana tinggi gedung tersebut sama dengan, dia bilang berapa ini tulisannya, 35 meter. Anggap aja 35 meter. Atau ini bener kan? 35 meter, ya, dia tanya. Setelah bergerak 2 detik, mencapai titik B, dan melewati titik tertinggi C. Nah, dia ngomong melewati titik tertinggi C, ya, kemudian jatuh di tanah di posisi titik D, ya, seperti pada gambar. Kipin tulis gambarnya supaya nalarnya bisa tahu. Gambarnya Kipin tulis di sini, ya, Kipin pendek aja di sini. Ini ada gedung, ya, gambarnya Kipin jiplak. Di sini ada di titik A puncak gedung, katanya di sini 35 meter dengan sudut alfa, ya, bendanya jalan gini. Nah, oke, logiknya begitu. Di sini tanah ground, oke, Kipin kasih ini tanah, ya, tanah, ya, ground. Dia bilang setelah bergerak 2 detik mencapai titik B, dia bilang B-nya di sini, ya, dan melewati titik tertinggi C. Oh, berarti C-nya di sini. Ini titik tertinggi. Habis itu dia turun, ya, turun. Ini agak kurang bagus, ini agak kurang semut, ini Kipin kasih yang semut. Nah, ya, sampai kemudian posisi di titik B. Oke, ya, jadi Anda bisa tahu secara nalar soalnya. Jadi kalau Kipin tulis waktu mencapai tanah, Kipin tidak bisa ngomong 2 kali T puncak. Ya kan? Nggak boleh. Jadi formula itu nggak boleh. Loh, nanti kata Kipin bilang waktu mencapai tanah itu kita harus nyari T puncak dulu. Setelah tahu puncak, maka 2 kali T puncak. Itu kalau dia tiba dari posisinya dari tanah kembali ke tanah. Tapi ini dia bergerak dari atas gedung menuju tanah, tidak salah. Ya, konsepnya itu yang perlu ditekankan, itu yang perlu dinot. Kadangkala ya mungkin para pelajar cuma sekilas dengar begini, oh berarti mencapai tanah itu adalah 2 T puncak, itu salah, ya. Ada mungkin gurunya, tutornya ngomong lebih jelas, mungkin pada saat itu Anda ngantuk, mungkin bisa jadi, ya. Lanjut Kipin tulis. Caranya gimana Kipin? Langkah pertama gimana? Dia tanya di sini. Yang dia tanya ini apa ya? Oh, pertanyaannya dia tanya di mana dan dengan kecepatan berapa? Ya, Kipin tulis di mana dan kecepatan berapa dia tiba di B. 1. Yang B dia tanya koordinat titik C. Kipin nggak usah tulis soalnya, ya. Yang D dia tanya kapan dan di mana benda mencapai D. Ya, Kipin nggak usah nulis, ya. Jadi capek, Kipin langsung tulis ini. Langkah pertama kita tulis yang A. Kipin tulis di sini aja, yang A, ya. Dia bilang yang A, dia bilang di mana, ya, di mana, ya, di mana.
dan V berapa tiba di B. Oke? Ya, Kipin singkat seperti ini. Oh, gampang. Oh, katanya di B ini katanya setelah 2 detik. Berarti aku bikin gini. Di B ini katanya setelah 2 detik. Berarti aku bikin gini. Setelah 2 detik, Kipin tulis gini. Setelah 2 detik. Oh, berarti T-nya ini 2 detik. Aku bisa tanya, di mana? Di mana itu berarti X. Ya, kata di mana itu adalah X, Y. Ya, Anda jangan bingung kalimat kata di mana itu adalah X, Y. Nah, maka dari sini Kipin bisa tulis ya, X-nya berapa? Oh, X itu rumusnya V0 cos alfa kali T. Ya, sudah dimasukkan X. V0-nya berapa? Oh, V0-nya diketahui 50 ini. V0-nya 50. Nah, ini adalah V0. V0-nya 50 ya, cos alfa. Tangan alfanya 3/4 ya, dengan teorema trigonometri ya. Ini alfa, tangan depan per samping, 3/4 ini 5, berarti cos alfa samping per miring. Betul ya? Berarti Kipin tulis di sini 4/5, T-nya diisi 2, berarti X-nya didapat berapa? 1080 meter. Oke, itu baru X. Oh, Y-nya gimana? Oh, tak bikin. Y-nya mana? Kipin tulis. Y sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Nah, kata Y di sini Kipin mau menekankan, kata Y di sini adalah dihitung dari posisi awal menuju ke B. Ya, formula ini makanya makanya Kipin sebelum kalau ngajar kinematika gerak lurus ada kata Y sama dengan Y0. Y0 itu artinya posisi mula-mula. Tetapi Anda harus belajar konsepnya. Kata Y ini adalah formula yang bergerak dari partikel menuju ke suatu titik. Setuju ya? Jadi makanya Kipin tulis, Kipin tidak memakai kata Y0. Maaf, Kipin tidak memakai kata Y0. Jadi Anda harus mengerti kata Y itu bergeraknya begini. Ya, kata Y bergeraknya begitu, maka Kipin tulis ini. Y sama dengan V0-nya diketahui 50, sin alfanya 3/5. Kipin tulis 3/5. OT-nya diketahui 2, min setengah kali 10, 2 kuadrat. Oke, Kipin tulis Y sama dengan 50 bagi 5, 10 berarti ini 60. Betul ya? Kalau salah nanti komen ya. Terus ini berarti min 20, berarti Y-nya sama dengan 40 meter dari puncak menara. Dari puncak gedung ya. Tetapi koordinatnya adalah X, Y. Yang dia tanya di mana koordinatnya, berarti Kipin tulis X-nya sama dengan 80,40 ditambah 35. Berarti Kipin tulis 80,75. Udah ya? Nah, ini baru enak. Oh, 75 dari mana? Ya 40 tambah 30. 40-nya kan ini ke sini. Nah, karena dia bergerak dari atas gedung, berarti kalau dihitung dari koordinatnya dari bawah, berarti 35 tambah 40. Setuju ya? Nah, itu cara konsepnya. Jadi Kipin tidak memakai Y sama dengan Y0 plus. Nanti Anda bingung lagi konsep. Karena Kipin belum mengajar mengenai kinematika gerak lurus. Next, Kipin tulis. Yang pertanyaan B dia bilang, hitung koordinat titik C. Kipin tulis ya. B, di sini B. Koordinat titik C. Koordinat titik C. Ya, nah ya. Koordinat titik C. Anda tahu koordinat titik C ini adalah maksimum. Anda tahu koordinat titik C ini adalah maksimum. Anda tahu ini maksimum. Nah, pada saat Anda tahu ini maksimum, oh aku ngapal rumus aja deh. XP-nya itu adalah rumusnya kita nyari T max V0 sin alpha, berarti Anda ngomong, aku ngapalkan aja, nggak usah susah-susah di situ ya. Nggak usah susah-susah. Aku nulis segini ya, tinggal diapalkan rumus adalah XP sama dengan, oh kan ada kan, XP sama dengan di sini ada tulis V0 kuadrat sin alfa
cos alfa per G. Ya kan? Ada lagi Anda tulis gini, XP sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Sekarang Kipin tanya, di formula, ya, Anda tanya, pada saat di formula, pada saat di formula ada rumusan ini, ya, di formula ada rumusan ini. Anda bilang, kalau aku ngapalkan rumus ini, soalnya seperti ini, you bisa ngerjakan nggak? Nggak bisa. Kecuali Anda tahu rumus sin alfa cos alfa. Anda tahu sin 2 alfa ini sin alfa cos. Ini loh yang menjadi sesat. Ini sesat. Ya dong? Kalau alfanya diketahui 37, 30 derajat, 60 derajat, secara logik, oke lah 30 derajat 2 kali 30, 60. Oh oke lah 45, 2 kali 45, 90. Tetapi kalau bukan dalam derajat, dalam sin alfa, cos alfa, tetapi di otak Anda, di ran Anda ngapali formula ini, nggak bisa kerja. Kipin bilang nggak bisa kerja. Makanya kita sebagai tutor kita juga bilang hati-hati loh nak, hati-hati. Ya Anda harus belajar konsepnya. Ya jadi jangan ngapalkan formula ini. Iya kalau saya nanti keluarkan soal ini, kalau saya keluarkan soal seperti ini. Nah ya itu yang perlu Anda tekankan baik-baik. Nah, kalau Kipin mengerjakan di sini kata XP, aku nggak mau memakai formula itu. Karena sin 2 alfa mau gimana? Aku belum di sini topikku, aku belum diajari loh. 2 sin alfa cos alfa. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dari cos alfa. Dapat dari mana kamu formula itu? Ya kan? Nah ya, kecuali kalau kita sudah belajar ilmu trigonometri. Terus gimana caranya ngerjakannya? Koordinat titik puncak titik. Ini katanya titik tertinggi. Ya, tinggi maksimum. Oh, aku bisa tahu. Oh, kalau tinggi maksimum berarti VY-nya itu adalah 0. Kalau VY-nya 0, berarti aku bisa tahu T max adalah V0 sin alfa per G. Selesai, berhenti. Oh, berarti aku bisa tahu T max sama dengan V0-nya tadi diketahui 50, sin alfanya katanya 3/5, G-nya dimasukkan 10. Tak coret, ini coret, berarti ketemu 3. Iya kan? Kalau aku ketemu 3 detik, maka aku bisa mencari XC, ya, titik koordinat C. Berarti XC sama dengan V0 cos alfa kali T, T-nya TC. Berarti Kipin bisa tulis XC, V0-nya adalah 50, cos alfa 4/5, TC-nya langsung dimasukkan 3. Nanti Kipin hitung, cek 10, berarti 12, berarti 120 meter. Kemudian aku bisa cari YC sama dengan V0 sin alfa kali TC min setengah GP kuadrat. Berarti Kipin bisa tulis di sini V0-nya 50, sin alfanya berarti 3/5, T-nya dimasukkan 3 min setengah 10 3 kuadrat. Ya. Kalau Anda mau ngapalkan langsung Y max boleh. Kalau Y max itu aman, di dalam trigonometrinya aman. Tetapi pada saat Anda ngapalkan X puncak itu bermasalah. Kata sin 2 alfa itu bermasalah. Tetapi kalau Anda mau ngapalkan Y puncak, langsung V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G, gak ada hubungannya sama ini. Dia mau soalnya diketahui dalam angle, mau diketahui dalam rasio, aman. Yang gak aman kalau dia ditanya XP. Oke, lanjut ya. Berarti bukan artinya Kipin gak ngapal, kamu mau ngapal boleh, terserah. Jadi Kipin tulis di sini YC sama dengan ini Kipin tulis 10 berarti jadi 90 min 9 ini 5, 95 berarti 45, berarti YC-nya adalah 45 meter. Maka Kipin katakan koordinat titik C adalah buka kurung X-nya 120, koordinat titik C-nya adalah 45 ditambah 35. Iya kan, namanya koordinat. Berarti kan 45
45 ditambah 35. Berarti Kipin tulis di sini ya, 45 ditambah 35. Berarti Kipin tulis 120,80 meter. Oke, sebentar Kipin isi tinta dulu ya. Oke, ya jadi kurang lebih konsep bermainnya seperti ya, 45 ditambah 35. Berarti Kipin tulis 120,80 meter. Oke, sebentar Kipin isi tinta dulu ya. Oke, ya jadi kurang lebih konsep bermainnya seperti itu. Nah, bagaimana soal yang bagian C? Dia tanya ya, dia tanya soal yang bagian C, dia bilang begini, soalnya dia bilang kapan dan di mana benda mencapai di titik D. Sebentar. Nah, Kipin isi tinta dulu, mohon maaf. Ya, coba mungkin kalau Anda mau bikin silakan ya, Kipin mohon izin minum dulu ya. Lanjut ya. Kipin hapus di sini ya. Dia tanya gini, yang bagian D soal C, dia bilang gini. Dia bilang gini ya. Kapan dan di mana? Kapan dan di mana benda mencapai titik D? Ya, mencapai titik D. Selesai. Kapan dan di mana benda mencapai titik D? Oh, gampang. Ini mencapai tanah. Kalau mencapai tanah berarti waktu netanya sama dengan 2 kali T max. Wah, ngawur. Ya, Kipin tulis TD sama dengan 2 kali T max. Betul enggak? Salah. Hati-hati. Ya, Kipin kasih gini kode supaya pada waktu kita belajar kita bisa tahu, oke, berarti waktu mencapai tanah bukan artinya 2 kali T max. Jadi pada waktu ada coretan seperti ini, ono tanda warning. Oh iya, berarti gak boleh ngomong gitu ya. Gak boleh ngomong waktu mencapai tanah adalah 2 T max, gak boleh. Oke, lanjut. Terus gimana Kipin? Aku tulis, aku ngomong gini. Terus kalau aku mencapai, terus ada yang berkata, oh aku ngerjakan dari A ke C, C ke sini, terus ini ke sini, jatuh PAS. Gitu. Kita nulis dengan konsepnya ya, permainan. Oh sebentar, dari TikTok. Oke. Ya, kayak kemarin loading, kenapa loading ternyata ada parcel dari TikTok untuk sertifikasi, tapi Kipin lewat ya. Makanya kok pikir kok ngelek, kenapa ngelek? Oh ternyata ada sertifikasi. Oke, lanjut Kipin ya. Ya, mohon maaf ya. Nah, terus Kipin tulis gini. Kapan dan di mana benda mencapai titik D? Aku tak ngurus. Aku ngomong gini. Aku bendanya di sini. Terus mencapai titik D, berarti secara logik aku yang tahu itu adalah Y-nya, posisinya. Ya, aku yang tahu posisi. Dari data A mau pergi ke D, aku nggak hubungannya waktu, sudah nggak ada. Tapi aku bisa tahu Y-nya, aku tahu. Nah, aku memakai apa? Memakai konsep ini. Y sama dengan V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. Oke? Y sama dengan V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. Y-nya diisi berapa? YD. Ya, posisi awalku di sini 0,0 sampai di titik D. Berarti secara logik D ini di bawahnya ini, di bawah sumbunya titik koordinat titik A. Berarti D ini posisinya adalah min 35. Ngerti ya? Min 35. Karena tadi kita ngomong formulanya adalah Y dari sini, maka Kipin tidak memakai Y sama dengan Y0. Kipin memakai Y itu bergerak begini, ya kan? Tapi karena dia mencapai titik D, berarti ini /-nya min 35. Oke? Nah, Kipin tulis V0-nya Kipin kasih 50, sin alfanya sama 3/5, di sini T ya, min setengah kali 10, di sini T kuadrat ya. Kipin isi min 35 sama dengan berarti 30T, betul ya? 30T min 5T kuadrat
Kipin pindah ke kanan 5T kuadrat min 30T min 35 sama dengan 0. Lanjut ya. Habis gitu Kipin bagikan 5 semua, berarti T kuadrat min 6T min 7. Semoga angkanya cantik. Oh, cantik angkanya ya. Berarti Kipin faktorkan, berarti T min 7 T plus 1. Betul ya? Perkalian ya, benar, berarti ketemunya T-nya sama dengan 7. Di sini adalah tidak mungkin atau not available. Ya, berarti dia tanya kapan? Setelah 7 detik. Nah, ya, setelah 7 detik bergerak, benda mencapai titik B. Terus dia tanya berikutnya, dia tanya di mana? Kata di mana itu adalah X. Kata di mana itu XD adalah V0 cos alpha kali T. Jangan pakai X tanah 2 kali X, mak ngawur kamu ya logiknya. Kalau ini XD berarti T-nya pakai TD, aman. Jadi semua punya alurnya. Berarti Kipin bisa tulis XD V0-nya 50, cos alfanya 4/5 ya. TD-nya diketahui tadi 7 detik. Berarti Kipin tulis ini 50 10 28 berarti 280 meter. Ya, dia tanya di mana benda mencapai titik T 280 meter. Oke? Lanjut Kipin kasih soal nomor 4 ya. Mungkin tidak terlalu lama, sebentar lagi Kipin buka ya. Kipin kasih nomor 4 ya. Kipin kasih nomor 4 supaya nalarnya masuk ya. Nomor 4 di sini ada tulis ya. Dia bilang gini ya, nomor 4 ya. Kipin tulis ya. Sebuah sasaran terletak, dia bilang sebuah sasaran terletak pada jarak horizontal, ya bahasanya kok aneh ya, terletak pada jarak horizontal 50 meter, betul ya, 50 meter dari penembak, 50 meter dari penembak ya. Dan dengan ketinggian 80 meter, 8 meter ya, tinggian 8 meter ya. Dia bilang seseorang melempar ya, seorang melempar ya, melempar batu ya dengan sudut elevasi 37 derajat ya ke arah sasaran tersebut. Oke, itu dia bilang berapakah kecepatan ya, berapa kecepatan yang harus diberikan ya, yang harus diberikan agar batu tepat mengenai target. Maaf kalau tulisannya agak jelek ya. Habis gimana lagi kalau nggak ditulis, nggak akan terciptanya record yang bagus nanti ya. Ini dikasih gambar seperti pada gambar. Sebenarnya kita nggak perlu nulis kalimat, sebenarnya nulis gambar aja harusnya ngerti ya. Di sini dia gambar begini. Di sini ada, tadi bilang sebuah sasaran terletak pada jarak horizontal. Gini. Dia di sini ada orang. Ya. Orang ini nembak. Di sini sasarannya di sini. Dia bilang ini ada sasaran. Ya, bikin gambarnya sesuai dengan orangnya aja. Di sini ada sasaran. Nggak tahu sasarannya apa, nggak ngerti. Dan di sini ditulis sasaran. Ya, jadi tujuannya di sana. Ya. Ini punya kecepatan V0, dia nembak.
Oh ternyata dia nembak supaya kena sasaran. Nah ya, kena sasaran. Ternyata jarak ini ke sini dia dikasih tahu adalah 50 meter ya. Terus 50 meter, Kipin kasih 50 meter begini ya, 50 meter ya, 50 meter. Terus di sini tingginya dikasih tahu adalah 8 meter. 8 meter. Nah, yang jadi permasalahan begini, Kipin, aku tanya, di sini orangnya tingginya tahu nggak? Nggak tahu, nggak dikasih tahu apa-apa. Dia nggak ngasih tahu ya secara logik ya wis. Ditembakkan mulai sama-sama dari tanah. Aku nggak ngurus, aku nggak ngurus. Jadi mungkin para yang membuat soal ini 8 meter ini juga tingginya nggak dikasih tahu, cuma dari sini ke sini adalah 8 meter. Berarti secara logik sudah dianggap 8 itu sudah mencakup tingginya orang. Berarti V0 ini bergeraknya bukan dari sini, sebenarnya dari sini. Ya, tapi gambarnya tulisnya begitu. Harusnya nggak boleh. Harusnya gambarnya begini. Ya, kalau misalnya dia misalnya tingginya orang itu diketahui, berarti kita bikin plotnya begini. Ya, jadi yang namanya Y itu adalah ini. Jadi ininya diabaikan. Setuju ya? Nanti kita bermain, kita lihat soal berikutnya, kita lihat dia ngasih soal ini ada maksudnya, kita analis ya. Nah, terus kita biasanya para peserta, para pelajar tuh ngomong gini. Oh, berarti ini namanya T puncak ya. Berarti ini sesuatu puncak. Ini namanya X puncak. Betul. Seandai kata sasaran ini tak hilangkan, mungkin dia isangin puncaknya di sini. Ya, seandai kata sasaran ini nggak ada, mungkin dia ngelewati gini. Ngerti ya? Dia ngelewati. Ya lah, tapi karena ada sasaran, dia kena di. Oke? Jadi Anda tidak boleh memvonis, oh ini puncak, oh ini X puncak, nggak boleh. Ya, terus cara bikinnya gimana? Gampang. Oh ini apa? Ini namanya X. Oh ini apa? Ini namanya Y. Kita bikin. Ya, kita bikin. Oh X sama dengan V0 cosinus alfa kali T. X-nya tahu 50. V0-nya tahu. Oh, justru V0-nya yang ditanya ya, V0. Cos alfanya berapa? Oh, ini cos 37. Cos 37. T-nya berapa? Enggak tahu. Biarkan aja. Berarti Kipin tulis di sini 50 V0 cos 37. Panjang berarti 4/5. Betul ya? Cos 37 berarti 4/5. Betul ya? Berarti ini 37 berarti 4345. Oke? Berarti Kipin bisa tulis di sini kalau kita hitung berarti V0 kali T sama dengan 50 kali 5 berarti 250/4. Guys ya? Satu persamaan. Persamaan yang kedua Kipin tulis, oh diketahui Y. Ya, Y sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah dt kuadrat. Oh ya gampang dong. Y-nya diisi 8 meter, V0-nya nggak tahu, sin alfanya sin 37 ya, sin 37, T-nya nggak tahu, setengah di sini 10 T kuadrat. Kita isi 8 sama dengan V0 sin 37 berarti 3/5 V0 T min 5 T kuadrat. V0-nya Kipin masukkan ke sana. Lah, ya kan? V0 T-nya Kipin masukkan. 8 sama dengan 3/5 V0 T-nya Kipin isi 250/4 min 5 T kuadrat. Kipin isi ya. Berapa ini ya? 250 bagi 5, 50, 50 kali 3, 150. Berarti 8 sama dengan 150/4 min 5 T kuadrat. Paham ya? Betul ya? Kalau ada salah nanti komen ya. Ini berarti 50, 150/4. Berarti Kipin naikkan ke atas. Kipin naikkan ke atas. Ya, Kipin naikkan ke atas. Berarti Kipin tulis, dipindah ke kanan. Ya, tadi Kipin naikkan atas 55. 8 sama dengan 150/4 min 5 T kuadrat ya. Semuanya dikali 4 aja deh supaya tidak ada pecahan ya, susah ya.
berarti 32 sama dengan 150 min 20 T kuadrat. Gayanya Kipin selalu tidak suka ada pecahan ya, penyelesaian pecahan. 20 T kuadrat dipindah ke kanan, ke kiri ya, 32 dipindah ke sini berarti sama dengan 118. Betul ya, 150 kurangi 32 berarti 118. Dari sini Anda ketemu T kuadrat sama dengan 118 dibagi 20. Wih, angkanya jelek dong ya. Dari sini Anda ketemu T. Ini nggak jawab ya, angkanya jelek gitu ya. Oh, kalau T-nya dapat, berarti mencari kecepatan mula-mula Anda bisa pakai V0 kali T sama dengan 250/4. Loh, T-nya ini masukkan ke sini. Nanti Anda ketemu V0 meter per detik. Gampang ya? Jadi ada alurnya, masalah angka lewat deh. Yang penting konsep Anda bermainnya Anda ngerti. Ya, Kipin kasih soal nomor 5. Ya, Kipin kasih soal nomor 5. Lanjut ya, Kipin kasih soal nomor 5. Mungkin sebentar lagi ya. Nomor 5. Di sini ada soal. Oh, gampang ini langsung ya. Langsung digambar di sini ada seorang pemain basket. Nah, ini tingginya diketahui 1,6 meter. 1,6 meter. Dia lempar bola sampai di, sebentar, Kipin gambar di sini ya, ada ring basket ya, ring basket ini ya di sini. Nah, ya, ring basket di sini. Nah, oke. Nah, ini baru jelas ya. Jadi di sini ada ring basket ya. Di sini ada ring basket ya. Nah, ini ya. Nah, gambarnya jelek, kurang lebih gitu ya. Ring basket. Ya, ya, ada ring basket di sini. Ya, ada ring basket ini kurang gede ini ya. Proyeksinya kurang gede ya. Ini sebentar. Ini gambarnya gini ya. Nah, gini ya. Jadi supaya cantik kelihatannya. Nah, ini ya ring basket. Ini Kipin agak turunkan sedikit ya. Turunkan dikit ya. Ini 1,6 kan ini kan. Nah, ini bolanya. Bolanya masuk. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Katanya tingginya adalah 3,7 meter. Oke, dengan sudut elevasi dia tanya, enggak, dia tanya sudut elevasinya 37. Nah, 37. Dia tanya, berapakah V0-nya? Kayaknya cantik ini. Ya. Soal ini sama enggak dengan ini? Sama. Gak beda, sama. Oh, jarak horizontalnya tahu? Oh, jarak horizontalnya diketahui 20 meter. Ini ke sini 20 meter. 3 point. Ya, 3 point ya. Ini nggak usah soal ceritanya langsung dalam gambar. Caranya gimana gambarnya? Gampang. Kalau ring basket ini Kipin tinggalkan, Kipin hilangkan, belum tentu ini puncak. Ya, mungkin dia bisa puncaknya di sini. Jadi Anda jangan bilang ngomong itu puncak. Cara bikinnya sama, konsepnya sama seperti tadi. Kita bikin X sama dengan V0 cos alpha kali T, X-nya 20, V0-nya yang diminta cos 37 4/5. Langsung ya, atau Kipin tulis saja. Cos 37 dikali T berarti 20 sama dengan V0 cos 37 4/5 kali T berarti 100. Oleng Kipin ya, berarti ketemunya 25 sama dengan V0 kali T. Yang kedua, next ya. Berikutnya Kipin tulis di sini. Kalau X-nya tahu, sekarang kita tulis yang diketahui data Y. Y adalah V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. Kipin tidak suka memakai Y sama dengan Y0 ditambah. Anda perhatikan, yang kata Y itu dihitung dari sini. Nah, ya ini loh Y. Ya, oke. Kalau ini 3,7, ini 1,6, berarti Y-nya adalah 3,7 dikurangi 1,6, berarti 2,1. Berarti di sini Kipin tulis 2,1. Setuju ya?
V0 sin alfanya Kipin kasih sin 37 dikalikan T min setengah kali 10 T kuadrat. Nah isi 2,1 V0 kali T nya diisi 25 sin 37 3/5 min 5 T kuadrat Kipin isi 2,1 ini 5 berarti 15 ya. Semoga angkanya cantik ya. 15 min 5 T kuadrat pindah ke kanan 5 T kuadrat. Oh podo ae angkanya elek ya. 15 angkanya elek ya. 15 dikurangi 2,1 berarti 9, berarti ketemunya berapa? Ketemunya 12,9, berarti T nya nanti ketemu sekian detik. Siapa sih mau ngitung pakai kalkulator? Tinggal Anda ngitung pakai kalkulator. Oh, kalau T nya ketemu maka nanti dapat nilai V0 ya. V0 kali T sama dengan 25, maka V0 nya nanti meter per. Oke ya, jadi enggak terlalu sulit ya. Jadi maksudnya hal-hal kayak gini tidak terlalu ribet ya. Jadi Kipin bilang konsepnya gampang ya. Nah Kipin lihat kasih satu lagi, Kipin kasih satu lagi, nggak tahu ini angkanya cantik atau tidak. Nah, Kipin kasih satu lagi, nggak tahu cantik atau tidak ya. Jadi konsep permainnya Anda harus perhatikan, tidak boleh memakai formula berganda, itu tidak baik ya. Nomor 6 di sini dia bilang, Kipin kasih gambarnya aja. Ini ada sebuah mobil akan melewati parit ya. Di sini ada misalnya ada mobil ya, ada mobil begini. Nah, misalnya mobil gini ya. Nah, di sini dia punya kecepatan berapa? Dia tanya gini, ini nggak kelihatan Kipin ya. Sebentar Kipin cek ya. Ini tulisannya berapa ya? Sebentar, izin dulu. Itu kayaknya 12,25 ya. Kipin isi aja ya sembarang. Ini angkanya kurang cantik mungkin ya. Sebuah mobil hendak menyeberangi sebuah parit yang lebarnya 6 meter. Ini 6 meter ya. Kipin nggak usah tulis itunya ya. Perbedaan tinggi antara kedua sisi parit itu adalah tidak jelas ini ya. 20,5 sebentar, 22,5 cm. Ini adalah perbedaannya adalah 22,5 cm ya. Perbedaannya 22,5 cm perbedaan antara ini. Nah, ini dengan ini ya. Kipin kasih perbedaannya adalah 22,5 cm. Tidak tahu itu 22,5 atau 20,5. Kipin tidak jelas fotokopinya ya, karena Kipin live berdasarkan acuan itu ya. Dia tanya berapakah kelajuan minimal yang harus yang harus dipunyai mobil ini supaya dia bisa melewati ya. Kipin tuh nih, hitung kecepatan, hitung kelajuan ya, kelajuan mobil agar bisa melewati parit tersebut. Nah, ya, melewati parit tersebut. Di sini parit. Ya. Lopang ceritanya lopang. Ya. Ya, lopang. Jadi mobil kan begini. Nah, ya, logiknya gitu ya. Nah, cara bikinnya apa? Gampang, Anda nggak usah panik. Yang diketahui apa? Oh, diketahui X kok. Ya, aku tulis X sama dengan V0 cos alfa kali T. X-nya 6 meter kok. V0-nya justru yang ditanya. Cos alfanya berapa? Angle-nya dia gini. Horizontal begini. Ya berarti cos 0 lah. Nggak usah dipanik nih. Oke? Ya cos 0 lah. Nah, kita nulis di sini 6 sama dengan V0 cos 0 itu 1 kali T. Berarti 6 sama dengan V0 T. Selesai. Satu equation. Equation yang kedua, ada apa? Oh, ada perbedaan. Jadi ceritanya kalau Anda mau melewati sesuatu lubang mungkin ya mau
mau mau balap mobil ya, mau racing ya, mungkin ya, coba bermain-main seperti ini. Kita pakai Y sama dengan ada ketinggian 22,5 cm. Mana ya. Jadi ini sudah dirancang ya, mungkin clearnya gimana, shockbreakernya berapa ya, sudah dirancang semua. Kita pakai Y sama dengan Y0, jangan pakai Y0, langsung pakai V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Ingat, kata Y itu bergerak dari sini. Udah ya, Kipin nggak mau pakai Y sama dengan Y0. Nanti setelah aku belajar kinematika gerak lurus, baru ini tak leftkan lagi supaya nggak tahu ya. Nah, Kipin tulis awalnya di sini, akhirnya di sini. Oh, akhirnya di sini berarti dia ke bawah. Y-nya ini min 22,5. Kipin tulis jadi meter ya. 22,5 berarti 0,225 meter. Berarti Kipin tulis min 0,225 meter. Sama dengan ya, sama dengan V0-nya nggak tahu yang diminta, sin alfa sin 0 kali T ya, sorry, min setengah GT kuadrat, min setengah kali 10 T kuadrat. Kipin tulis min 0,225, sin 0 nilainya 0 kok, berarti di sini 0 min 5 T kuadrat, berarti min 0,225 sama dengan min 5 T kuadrat. Kipin coret. Loh ya, dari sini Anda bisa ketemu adalah berapa ini? 0,225 ini berapa ya? 225 per 1000 ya. Kipin pakai gini ya. Capek Kipin tulis ya. 5 T kuadrat. Angkanya cantik ini kayaknya. Oh, ini bisa dicoret ya. 225 ini berapa? 15 kali 15. 5 coret berarti ini 3. Oh, 45 ya. Berarti 45. Cara ngitungnya Kipin gini. Berarti 45 per 1000 sama dengan T kuadrat. Oke, ya 45 per ini sama dengan 1000. Berarti T kuadratnya berapa? Ya, T kuadratnya berapa? T kuadratnya angkanya jelek. Dibagi 5, ini dibagi 5 9. Dibagi 5 berarti 200. Oh, berarti T-nya sama dengan 3 per 10 akar 2. Ini ya Maria, ya. Nah, kalau T-nya tahu ini, P Kipin kok ono akar 2, ya sudah, berarti disama dengankan lagi, T-nya sama dengan kali akar 2 per akar 2, berarti 3 akar 2 per 20. Nah, ya, kalau sudah ketemu ini, berapa V0-nya? Tinggal dimasukkan. Kan kita punya rumus tadi. Di sini adalah V0 kali T sama dengan 6. Berarti Kipin tinggal tulis gini, V0 kali T sama dengan 6, berarti V0 di sini 3 akar 2 per 3 akar 2 per 20 sama dengan 6, berarti V0-nya adalah 120 dibagi 3 akar 2 sama dengan ya, sama dengan 120 bagi 3 berarti 40 per akar 2 sama dengan 20 akar 2 meter per detik. Dari mana 40 bagi 2? 2 langsung naik ya. Jadi untuk perhitungan akar square root Kipin anggap mengerti ya. Jadi 120 bagi 3 40 per akar 2, 40 bagi 2 20 akar 2-nya naik berarti 20 akar 2. Oke, jadi kurang lebih soalnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi konsep bermainnya seperti ini. Jadi tugas Kipin selesai ya. Yang minta mengenai peserta enggak tahu siapa namanya, yang minta mengenai gerak parabola memandu gerak sudah Kipin naikkan ya. Jadi sesuai dengan janji Kipin nanti speednya sama dengan 20 akar 2. Speednya sama dengan 20 akar 2. Kipin baca chat ini, speednya adalah 20 akar 2 ya. Itu ceritanya betul. Kalau X diketahui X-nya, diketahui Y-nya adalah 0,225 ya. Nanti ditunggu aja, nanti dikoreksi ya. Kalau misalnya ada salah dikoreksi pada saat record lagi ya. Mungkin ada kesalahan ngitung boleh. Oke, terima kasih ya. Jadi tugas Kipin sudah selesai untuk memandu gerak. Semoga ini bisa menjadi acuan ya, record jadi acuan untuk menemani Anda belajar. Oke, dan mohon maaf mestinya theta dan V0-nya dicari. Oh no.
Tetanya nggak usah dicari, tetanya pasti nol karena gini, mobilnya dia nggak membentuk sudut, ya langsung melaju begini, nggak membentuk sudut, jadi dia bergerak horizontal, melayang, ya nggak perlu pakai itu, tetanya juga pasti nol, tetanya sudah pasti nol karena dia secara horizontal, oke? Ya, jadi dengan tetanya nol, maka kita bisa nyari hubungan antara V0 dengan D. Oke, ya. Mohon maaf kalau ada Kipin tutur kata yang salah, dan Kipin tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa dukungan dari kalian. Oke? Dan mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu, dan terima kasih yang sudah stay. 20 akar 2 berarti berapa kilometer per jam? 20. Oh, no. Ini 20 akar 2 satuannya meter per detik. 20 akar 2 meter per detik. Nanti kalau Anda mau dijadikan jam, mau dijadikan kilometer per jam, ya dibagi 1000 dikalikan 3600. Berapa itu kecepatannya? One volt, ya. Dibagi 20 akar 2 meter per detik, nanti Anda supaya jadi ini berarti dibagi 1000 dikali 3600, ya kan, kali 10 pangkat min 3, terus dikalikan 3600 karena detik seperdetik berarti naik ke atas dan gede itu nanti, ya nanti Anda coba dihitung aja, ya berapa kilometer, ya 20 akar 2, nanti coba Anda hitung. Oke, terima kasih ya, mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Kipin mohon izin pamit, bye bye.